Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapan Fatia Alianza, NIM 1430118. Dan di sini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat, sebentar lupa judulnya apa, membuat peta 3D menggunakan, olah data foto udara menggunakan Google Maps sama Arsin dan juga data DEM dari Google Maps dan juga Server. Oke, jadi yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah kita mengolah foto udaranya dulu di Google Mapper. Di Google Mapper ini kita open data file. Terus setelah open data file kita masukin eh, DEM dari si yang ada di Drive. Sebentar. Kita buka medium dem tebing breksi, terus kita open. Setelah itu kita akan ini udah kayak gini bentuknya, kita akan create contour. Create contour itu pakai ini. Nah, di create contour ini contour intervalnya kita ubah jadi satu. Terus di contour bounds-nya itu kita pakai yang current projection UTM. Terus kita klik OK. Whoops. Bentar. Kita klik OK. Setelah itu, ini ada catatan saya ya bang, jadi ke sini kita nunggu dulu dia apa ya, kalau nggak di. Nah, setelah itu kan kita nih ada nih generate kontur. Generate konturnya ini kita klik, abis itu kita klik kanan, kita klik layer, kita export. Exportnya pasti ini ke checklist, terus kita klik OK. Ini pasti ini save file, terus kita klik OK. Abis itu kita OK. Nah, ini kita save yang export line ini. Nah, ini di sini kita klik namanya adalah kontur, karena kan kontur ya, kontur bereksi ikannya satu, terus kita save. Nah, habis itu kita klik OK. Pasti dari SHP ya. Kita klik OK. Lalu setelah udah ini urusannya di sini, ini kita close aja. Setelah itu kita buka ArcScene. Nah, di ArcScene ini itu kita atur lagi kayak seperti biasa kita pakai ArcGIS. Kita set dulu koordinatnya. Koordinat sistemnya pakai 49S seperti ini. Terus kita add data. Add datanya ini kita masukin data yang nah, kita masukin data dem tebing breksi, orto breksi, dem breksi sama IK yang tadi udah kita simpan. Kita add data si kontur. Nah, kita add. Nah, setelah itu, kalau misalnya semuanya ketiganya udah masuk, ini kita atur posisinya. Orto itu di tengah. Dem itu yang terakhir kayak gitu. Lalu setelah udah kayak gini, itu kita apa namanya klik kanan dari ini semua, klik kanan dari dem dulu dari dem, kita klik kanan, kita ke properties, setelah itu kita pilih base height yang ini, terus kita floating on custom surface, ini kita pakai masukin data dem tebing data dem tebing breksinya, ini ubah jadi satu, terus apply, terus oke. Selain itu ini juga kita ke properties, tabnya sama kayak medium. Terus kita akan berikan tab ini ke kontur juga. Nah ini juga kita ke floating, ini kita pakai data dem ini. Terus satu, apply, oke. Nah ini yang hilang ya, ini klik kanan, zoom to layer aja biar kayak gini. Terus ini juga klik kanan, properties. Nah ini juga sama ke base height, floating custom ini, masukin juga data dem medium dem tebing breksi. Ini juga kita pakai jadi satu. Nah kalau ini udah, sebentar sorry. Oke, misalnya ini udah, ini kita ke simbol kontur. Setelah itu kontur ini kita ubah warnanya jadi electron gold dengan ketebalan satu. Terus kita klik OK. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalau misalnya kita mau lihat-lihat gitu, ini kita klik aja navigate. Jadi kita bisa ngatur posisi dari apa ya, kita pindah. Kita open katalog, terus ups, bentar, ini kita gedein aja. Nah, di sini kita klik yang acara 8, karena kita di acara 8, kita klik new, terus save file. Ini kita kasih aja namanya batas admin. Ini kita ke polygon. Ini kita untuk ngebikin batas admin bakal kita create sendiri gitu kan. Terus itu ini kita ubah UTM-nya ke 8449. Terus kita klik OK. Nah, ini kan yang muncul ya di sini ya. Ini kita tutup. Nah, ini kita geser dia ke sini. Nah, kalau misalnya ini ditutup aja si katalognya. Habis itu, yang ini kita di batas admin itu kita blok tadi, terus kita klik kanan, kita klik kanan, kita edit feature, terus kita start editing. Terus kita ini continue aja. Kayak ini diklik ini, klik polygon. Terus ini kita ke ini, permain create feature. Create feature ini kita kayak digitasi biasa aja. Ini pastikan landai, maksudnya diusahakan pilih yang itu yang landai. Jadi saya milih di sini. Ini emang nggak kelihatan. Kita ubah lagi base height-nya ke floating dan layer offset satu, terus oke aja. Setelah itu kita ubah ini colornya menjadi no color dan outline-nya menjadi merah satu. Kita klik oke. Nah, sudah seperti ini.
Kita checklist kontur sama medium ortonya, demnya. Terus kita save aja. Sebentar masih loading lagi. Oke, ini kita save as. Udah seperti ini. Lalu, kita lanjut ke Global Mapper. Kita open Global Mapper lagi sebentar. Oke, lalu setelah itu kita akan lanjut ke pengelola data demnya. Ini kita open data file lagi. Terus kita buka dem Magelang yang punya daerah kita sendiri yang dari acara 2. Ini kita yes to all. Ini kita oke aja dulu. Lalu setelah itu kita klik tools. Terus kita configure biar projection. Nah, ini kita ke projection. Projectionnya itu kita ini kita ke UTM. Terus ini yang 49. Terus ini pas ini klik 484 center. Terus kalau udah kita klik apply, klik oke. Oke, lalu setelah itu setelah kita mengatur projectionnya kita ke file lagi. Terus eh, setelah kita buka file, terus kita buka export, terus elevation grid format. Terus ini kita ubah ke XYZ, XYZ grid. Kita klik oke, kita klik oke lagi. Nah, ini itu kita langsung ke export ini terus kita ke drawbone. Nah, ini kita bikin kotakan yang di elevasinya dia tuh lumayan punya ketinggian gitu loh yang berbeda. Misalnya aku di sini. Oke, kita klik oke, supaya current projection UTM. Terus kita klik oke. Ini kita save XYZ dem Magelang. Oke, kalau misalnya ini udah, ini kita pergi ke server. Udah ke server gini, itu eh, kita ke file, kita open file XYZ-nya. Oh ya, ini diatur dulu ke all file, biar kita bisa membuka semua filenya ya. Ini kita klik open, terus kita tunggu aja. Nah, kalau ini kan kayak gini, dia udah menunjukkan kalau misalnya dia itu UTM. Kalau misalnya udah, kita oke aja sampai dia muncul. Nah, terus kalau misalnya udah ini kita buka open file lagi, kita save si ini jadi format BLN. Ini kasih namanya save. Ini kita tunggu dulu. Oke, udah setelah itu kita bakal ke grid, terus ke data, kita masukin BLN, kita open, loading lagi. Nah, ini pastikan X itu kolom A, B itu kolom C, dan Z itu kolom B, Y itu kolom B, Z itu kolom C. Terus kalau udah kita klik oke aja. Oke, setelah itu kita akan buka. Nah, ini memang kayak gini ini udah benar kok. Misalnya udah, sebentar, not responding. Ini kita ini kita X aja, kita yes.
aja save aja. Udah, sudah dibuka plot. Nah, di plot ini itu kita klik kanan dari si papernya, page setup. Ini kita custom yang A3, terus ini landscape, kita klik OK. Nah, setelah itu, kalau udah kita klik map, new. Ini yang contour map, masukin file BLN. Nah, ini kan nih udah gini nih. Ini kita aturlah si setiap ininya. Ini right axis. Right axis ini kita akan ke bagian labels. Ini kita ubah dia jadi angle-nya 360. Eh, tapi ini di show dulu ya. Terus setelah itu pindah. Ini fontnya. Ini kita atur ke Times New Roman. Ini 10. Udah kayak gini. Terus kita ke left. Ke left ini juga sama aja sih sebenarnya. Ini show, ini juga 360 ya. Terus ininya Times New Roman. Wih, terus ini juga black font 10. Top juga kita show dia 0. Ini Times New Roman. 10 juga, dan bottom juga sama dia 0, fontnya Times New Roman 10 seperti ini. Nah, di kontur ini kita ke bagian eh, ke level kontur intervalnya itu tetap 50 aja. Terus dia kita klik major. Nah, yang di major ini itu kita ke hmm, light light orange. Nah, terus ini width-nya dia kita 0,4 aja. Terus yang minor juga ini juga bukan dong. Light orange tapi dia 0 aja size-nya. Oh, ini gak usah show labels-nya. Yang ini aja yang show labels. Habis itu aturlah font-nya juga jadi Times New Roman 10. Udah seperti ini. Kita klik map yang tadi, terus kita add profile. Add profile-nya ini kita bikin dulu lah si ininya. Misalnya aku mau bikin dari ini, motong dari sini ke misalnya dari sini ke sini misalnya ya. Sini ke eh waduh, ini maksud aku gimana ya? Ya, maaf ini terjadi kesalahan. Ini kita lihat dulu aja. Ini kontur tadi salah. Ini light orange. Tadi udah names New Romans udah kayak gini. Map, profile, sampai ke sini. Nah, udah kayak gini. Ini profilnya kita bisa atur. Jadi, ini kan di profile ini tuh ada ini ya, title-nya. Title itu bisa kita ubah jadi sayatan A sampai B. Front ya. Fontnya juga diatur seperti ini. Ini 12 aja. Setelah itu udah kayak gini. Habis itu kita mau nambahin apa namanya? Mau nambahin kita mau nambahin A dan B-nya. Itu kita ke teks ini. Misalnya kita mau naruh dia di sini. Nah, ini kita klik A, ini times gini dulu di blok. Times New Roman 10. Oke. Bentar. Gini. Ini taruh sini. Oke. Ini kita copy aja. Ini kita ubah jadi B. Ctrl V lagi. Ini ayo terus ini. Ctrl V lagi. Ini kita terus ubah jadi B. Ting. Nah, seperti ini. Kalau misal udah, habis itu kita akan lanjut ke 3D surface-nya. Nah, di 3D surface-nya ini itu kita open eh ke new 3D surface ini di sini. Nah, di 3D surface kita pakai BLN ini lagi. Nah, udah jadi kayak gini. Ini kita bisa pindah ke sini. Terus ini pastikan yang dicek Z left sama bottom ya. Terus yang di Z ini kita ke general, labels. Ini udah benar angle-nya. Kita ubah aja font-nya. Jadi 10. Udah, kita ke left. Ke general juga, angle-nya udah benar. Times New Roman 10. Terus bottom axis itu juga sama. Ke general. Times 10. eh Udah, habis itu kita ke category surface ini. Kita, enggak, salah. Ini kita show color scale. Color scale-nya ini kita taruh sini dulu. Oops. Yep. Habis itu kita ini ubah dulu jadi rainbow. Kita mau ubah ininya. Nah, warna ini tuh jadi, salah. Ini. Terus ini jadi grass green. Ini jadi yellow, ini jadi orange, ini jadi pink, dan ini jadi merah seperti oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita ke base. Ini base-nya, show base. Ini kita fill base-nya, ini warnanya brown. Nah, seperti ini. Habis itu kita klik lagi ke map 3D ini, kita add contour layer, oke, file DLN lagi.
Nah, di file BLN ini kita ubah, ini kita ke bentar ya, di kontur ke levels ini bisa diatur-atur lagi aja mau berapa maksimum minimumnya, intervalnya seperti apa. Tapi ini kayak gini aja. Nah, di situ kita buka lagi, kita add one grid vector layer, open. Nah, ini itu adalah untuk menentukan arah aliran. Ini bisa kita ubah mau 4 3, tapi biasanya semakin kecil semakin banyak. Misalnya aku mau jadiin saya mau jadiin 7, 7 dan 7 aja. Nah, setelah itu kita klik yang color scale, ini kita fontnya kita ubah, Times New Roman juga. Udah segini. Sudah. Habis itu ini kita atur dulu aja. Ini bisa dikecilin kayak gini. Ini juga bisa dikecilin. Tapi ini kita bikin rectangle dulu aja. Tekannya dulu. Misalnya ini di sini. Oke. Setelah itu kita pilih kursor. Ini kita group. Eh, kita group. Ini juga ini kita group. Setelah itu udah kita atur aja. Ini posisinya sesuai sama yang udah dijelaskan atau diminta sama asisten. Bentar, saya cek dulu. Oke. Ini di sini. Ini di sini. Ini sebenarnya bisa kita ubah sih. Mau penampakannya kayak gimana. Kayak gini aja. Tapi nggak kelihatan fontnya. Kayak gini nggak apa. Udah. Ini kita taruh sini lagi. Nah, kalau udah, kita bikin terakhir adalah namanya, identitas pembuatnya. Nah, ini kita ubah juga ke Times New Romans 12. Oke, ini kita taruh pojok bawah, kita bikin rectangle juga. Nah, dan seperti ini. Jikalau sudah, ini kita edit aja deh. Bentar, ini kita blok aja semuanya. Eh, Wup, jadi gede, jadi besar semua ya. Jadi ini di delete. Kita bikin baru. Selesai. Sudah seperti itu. Ini penampakan. Sebentar. Terus kita buka file, save as. Kita save dulu aja. Di cara 8 ini. Terus kita export. Ini jadi PDF. PDF vektor. Ya, selesai. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih Bang atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.